Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh jadi lebih baik setiap harinya. Selamat mendengarkan. Hai, Sendres Purdes, dan pada podcast kali ini saya akan share tentang nasihat untuk diri saya di usia 23 tahun. Jadi, nasihat apa untuk diri saya dulu di usia 23 tahun. Sebelum itu, saya mau ngajak kamu untuk join dalam webinar Unlimited Success, cara sukses di usia muda meskipun kamu merantau serta belum punya pengalaman dan relasi yang banyak. Kamu bisa join di 26 Juni 2022 di hari Minggu jam 7:30 sampai jam 8:30 malam WIB. Kamu bisa join secara gratis, silahkan klik link yang ada di deskripsi. Daftar sekarang juga karena slotnya terbatas. Nah, nasihat apa sih untuk diri saya sendiri di usia 23 tahun ini? Ada 3 nasihat ya untuk saya di usia 23 tahun yang lalu. Yang pertama itu adalah untuk bisa fokus dan konsisten. Karena ada beberapa hal yang sudah dilakukan sebenarnya cukup baik, tetapi karena tidak konsisten waktu itu, akhirnya kesempatan itu dalam tanda kutip terbuang percuma. Contoh misalnya seperti YouTube. Kalau kamu cek di YouTube gitu ya, search self-dev project atau cari ya Andreas Bordes di sana. Ketika kamu masuk ke dalam YouTube saya, itu saat ini kalau dalam beberapa waktu belakang view-nya tidak terlalu banyak, hanya di bawah 100 lah. Tapi kalau kamu scroll terus sampai history yang agak jauh, ternyata banyak banget video yang udah mencapai ribuan, belasan ribu, bahkan ada yang ratusan ribu untuk satu video. Dan itu adalah kesempatan yang sangat-sangat baik dan kesempatan yang sangat-sangat bagus banget untuk bisa dikenal lebih banyak orang dan bisa dapat AdSense di sana. AdSense saya udah dapat tapi emang tidak terlalu signifikan, apalagi udah nggak dikelola lagi kan YouTube saya. Tapi kalau saya boleh flashback ke masa lalu, andaikan dulu saya bisa konsisten di YouTube itu, pasti sekarang hasilnya bisa lumayan banget kayak gitu. Nggak cuma dari sekedar AdSense-nya, tetapi juga dari audiensnya, kesempatan-kesempatannya, pasti akan jauh lebih besar. Itu jadi pembelajaran saya untuk sekarang. Jadi sekarang saat ini saya juga lagi grow dengan podcast pengembangan diri. Saya udah kurang lebih 2 tahun ya konsisten podcast di sini dan audiensnya sudah lumayan besar juga. Dan saya nggak akan menyia-nyiakan kesempatan ini untuk bisa terus memberikan dampak. Meskipun podcast monetisasinya atau kalau di YouTube kan ada YouTube Ads gitu ya, ada iklan yang masuk dia akan dapat income. Meskipun di Spotify di podcast ini masih belum ada, tapi saya tetap terus karena di US sih udah ada ya, udah ada seperti itu. Tapi saya tetap terus bikin dulu aja ya. Uang adalah efek samping dari nilai tambah yang kita berikan. Tapi yang paling penting adalah audiens saya ketika udah di-develop, ketika udah terbangun, bisa memberikan impact yang jauh lebih besar, itu adalah hal yang paling penting. Ya. Jadi pelajaran pertama adalah tetap konsisten. Yang kedua adalah jangan cepat puas. Nah, banyak orang dan termasuk saya dulu itu cepat puas. Justru ketika kita cepat puas, itu kita akan jadi jatuh. Potensi jatuhnya jadi jauh lebih tinggi. Ketika kita udah mencapai suatu titik, kita merasa, oh ya udah deh, udah berhasil, udah gini. Nah, ketika puas tadi, kita nggak mau grow, nge-push diri kita jauh lagi, itu malah justru kita akan perlahan-lahan akan jadi jatuh. Itu yang juga sempat saya rasakan dulu. Ketika udah sampai di suatu titik, saya merasa puas, saya santai-santai, saya terlena gitu. Jadi waktu itu udah berhasil gitu ya, mencapai target. Terus sempat terlena, jadi tiap hari kerjanya nonton NBA TV. Terus dulu saya punya PS3, main NBA. Ya tiap hari ngelakuin hal yang disukai. Padahal baru mencapai goal yang tidak terlalu besar saat itu. Income juga belum besar-besar amat, tetapi gaya hidupnya udah financial freedom aja gitu. Tapi semenjak itu saya menyadari bahwa ini saya terlena di zona nyaman. Akhirnya saya udah jarang lah main seperti itu, fokus pada karir, nge-push diri. Meskipun gak nyaman, saya push terus untuk karir dan diri saya terus
bertumbuh. Jadi sampai sekarang ketika saya udah mulai kayak merasa wah udah mulai nyaman nih, itu saya terus nge-push apa nih goal selanjutnya. Kalau udah berhasil mencapai 100 misalnya, anggap aja angka ya 100. Gimana biar bisa 200? Gimana biar bisa 300? Kayak webinar saya waktu itu tahun lalu yang daftar 200 orang. Beberapa waktu lalu sempat di Januari kalau nggak salah 300, di Maret 400. Di bulan Juni ini target saya adalah bisa di angka 1000. Ya, 1000 registran, 1000 pendaftar untuk di webinar saya. Karena saya nggak mau terlarut dalam zona nyaman, udah bagus nih 200, 400, no. Kita harus nge-push diri untuk set another standard. Itu yang juga saya terus lakukan untuk push another standard, what next gitu ya standarnya. Terus yang ketiga, yang gak kalah penting juga ya, yaitu adalah kita perlu untuk melibatkan Tuhan di dalam berbagai macam usaha kita. Why? Karena saya sempat juga karena udah merasa, belajar psikologi, belajar pengembangan diri, belajar ikut seminar sukses apa segala macam. Ada di satu titik saya merasa, berarti saya udah bisa sendiri dong. Saya nggak perlu, dalam tanda kutip ya, saya nggak perlu Tuhan lagi dong. Kayak gitu. Jadi akhirnya jadinya sombong dan malah justru apa yang kita lakukan itu terasa sangat berat banget dan hasilnya ya nggak optimal. Dan akhirnya saya menyadari bahwa ada kata-kata namanya ora et labora, yaitu bekerja dan berdoa. Dua hal itu harus bebarengan. Bekerja aja tapi kita nggak berdoa, itu kita sombong ya. Tapi kalau cuma berdoa doang, tapi kalau kita nggak bekerja atau berusaha ya sia-sia kayak gitu ya. Tuhan juga nggak akan mengubah nasib umatnya kalau dia sendiri nggak mau berubah gitu. Jadi dua hal itu yang harus jalan secara bersamaan. Berdoa dan bekerja. Dan hasilnya jauh-jauh luar biasa. Ya. Itu dia tadi 3 nasihat saya untuk diri saya di usia 23 tahun. Yang pertama adalah tetap terus fokus dan juga konsisten. Yang kedua, jangan cepat puas ya, set new standard selalu. Dan yang ketiga, bekerja dan berdoa. Dua-duanya harus berjalan beriringan untuk kamu bisa mencapai goalmu. Ya. Oke, mungkin itu dulu sharing kali ini. Thank you udah dengerin podcast ini, dan jangan lupa kamu bisa join dalam webinar Unlimited Success yang akan diadakan di hari Minggu 26 Juni 2022 jam 7:30 sampai 8:30 malam WIB. Kamu akan belajar 5 langkah proven mewujudkan apa yang kamu inginkan. Yang kedua, gimana cara mengatasi rasa takut gagal, tidak pede, dan minder. Dan yang ketiga, gimana cara membangun support system meskipun saat ini kamu berada dalam lingkungan yang toksik. Kamu bisa daftar sekarang juga secara gratis. Silahkan cek link yang ada di deskripsi. Daftar sekarang juga karena tempatnya terbatas. Oke, thank you semuanya udah dengerin podcast kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Sukses selalu buat kamu. Never stop learning because life never stop teaching.